Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nurali dari Universitas Indraprasta PGRI, semester 6, kelas R6B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa layanan dari bimbingan dan konseling. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah konseling format khusus. Berikut adalah penjelasannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada layanan konsultasi, yang kedua ada layanan mediasi, yang ketiga ada layanan advokasi, dan yang terakhir ada layanan penempatan dan juga penyaluran. Untuk yang pertama ada layanan konsultasi. Pengertian layanan konsultasi sendiri, menurut Prayitno, layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor terhadap pelanggan atau konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani masalah pihak ketiga. Tujuan dari konsultasi sendiri bertujuan agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dialami pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu sebagian menjadi tanggung jawab konsulti. Tujuan khususnya dapat berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak terkait itu. Dengan kemampuan sendiri itu, konsulti akan melakukan sesuatu terhadap pihak ketiga. Selanjutnya, ada komponen layanan konsultasi. Yang pertama ada konselor. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Dan yang kedua, konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir tentunya ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Selanjutnya ada asas layanan konsultasi BK. Yang pertama, yaitu asas kerahasiaan kesukarelaan. Keputusan diambil oleh si kliennya itu sendiri. Sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi pada layanan konsultasi. Kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga adalah hal-hal yang menyangkut diri dan masalahnya mereka dirahasiakan dengan ketat oleh konsultan. Dengan jaminan untuk terjaganya rahasia konsulti dan pihak ketiga itu, konsulti diharapkan bersikap sukarela datang sendiri kepada konselor untuk melakukan konsultasi. Dan yang terakhir ada kemandirian. Apa yang dilakukan oleh konsultan dalam pelayanan konsultasi, terdapat keputusan yang diambil oleh konsulti, sama dengan yang dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling perorangan. Dimaksudkan agar konsulti atau si klien ini benar-benar mandiri dengan keputusannya sendiri.
Selanjutnya, pendekatan strategi dan juga teknik. Perbedaan pokok antara layanan konseling dengan layanan konsultasi adalah pada konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor. Sedangkan pada konsultasi penanganan masalah klien, masalah pihak ketiga dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan atau dengan konselor. Selanjutnya ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Dalam proses layanan, seringkali arah tidak langsung terarah kepada pihak ketiga. Seringkali juga materi layanan justru tertuju kepada diri konsulti sendiri. Materi pengembangan WPKNS banyak diantaranya belum lengkap atau belum tepat untuk menangani pihak ketiga. Lingkungan dan permasalahannya pertama-tama harus mengalami pengembangan melalui proses yang sedang dilaksanakan itu. Proses ini lebih bernuansa konseling perorangan daripada layanan konsultasi. Dan ketiga, menciptakan situasi yang kondusif bagi pihak ketiga itu untuk berinteraksi secara efektif dengan konsulti. Selanjutnya, strategi BMB 3. Sepanjang proses layanan konsultasi, konselor menerapkan strategi BMB 3, yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Demikian pula mengajak konsulti ber-MB3 terhadap WPKNS konsulti, khususnya dalam kaitannya dalam masalah pihak ketiga. Selanjutnya, waktu dan tempat. Sebagaimana dalam pelaksanaan konseling perorangan, waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi sangat tergantung pada kesempatan antara konselor dan konsulti. Kapan dan dimanapun konsultasi itu dilaksanakan, kenyamanan kedua belah pihak diutamakan di samping terjaminnya kerahasiaan konsulti dan pihak ketiga. Lanjut, di sini ada kegiatan pendukung. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi, yang kedua himpunan data, yang ketiga konferensi kasus, yang keempat kunjungan rumah, yang kelima tampilan kepustakaan, dan yang terakhir ada alih tangan kasus. Kegiatan ini akan dilakukan oleh konselor dalam layanan konsultasi tergantung dari permasalahan yang dialami oleh si klien tersebut, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan kliennya. Selanjutnya ada operasionalisasi layanan konsultasi. Yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian. Satlan yang lengkap dan komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahan. Sesudah kedua hal itu dilakukan, konselor mengatur pertemuan melalui menetapkan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Selanjutnya, pelaksanaan. Kegiatan utama yaitu mendorong dan melatih konsulti untuk mampu menangani masalah yang dialami pihak ketiga, memanfaatkan sumber-sumber yang ada melalui strategi BMB 3 konselor, membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan dan cara-cara konseling. Selanjutnya ada penilaian. Hasil dari layanan konsultasi perlu dinilai
dalam kelima ranahnya, yaitu acuan yang perlu digunakan oleh konsulti untuk pemecahan masalah pihak ketiga, kompetensi yang mesti dikuasai terhadap pihak ketiga, usaha yang sungguh-sungguh dalam menangani pihak ketiga, perasaan yang penuh aspek-aspek positif yang diisi empati dan komitmen yang tinggi, serta kesungguhan dalam usaha berkenaan dengan tahap pelaksanaan penilaian. Terakhir ada tindak lanjut dan pelaporan. Hasil akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Lebih jauh, hasil seluruh penilaian itu akan menjadi bahan analisis dan diskusi pada kesempatan berkonsultasi berikutnya. Dan selanjutnya ada layanan mediasi. Nah, istilah mediasi terkait dengan istilah media yang berasal dari kata medium, yang berarti perantara. Dalam literatur Islam, istilah mediasi sangat sama dengan wasilah yang juga berarti perantara. Berdasarkan arti di atas, mediasi bisa dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengantarai atau menjadi wasilah atau menghubungkan yang semula terpisah. Tujuan layanan mediasi, tujuan umumnya bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Tujuan khususnya, layanan mediasi bertujuan agar terjadi perubahan atas kondisi awal yang negatif menjadi kondisi baru dalam hubungan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Terjadinya perubahan kondisi awal yang cenderung negatif kepada kondisi yang lebih positif. Selanjutnya ada komponen layanan mediasi. Yang pertama itu ada konselor. Yang kedua ada klien. Dan yang ketiga ada masalah klien. Konselor yaitu sebagai perencana dan penyelenggara layanan mediasi, mendalami permasalahan yang terjadi pada hubungan di antara pihak-pihak yang bertikai. Konselor membangun jembatan di atas jurang yang menganga di antara kedua pihak yang sedang bermasalah. Klien berbeda dari layanan konseling perorangan. Pada layanan mediasi, konselor menghadapi klien yang terdiri dari dua pihak atau lebih, dua orang individu atau lebih, dua kelompok atau lebih, atau kombinasi sejumlah individu dan juga kelompok. Dan yang terakhir ada masalah klien. Masalah klien yang dibahas dalam layanan mediasi pada dasarnya adalah masalah hubungan yang terjadi di antara individu ataupun kelompok yang sedang bertikai, yang sekarang meminta bantuan kepada konselor untuk mengatasinya. Masa-masa tersebut dapat berpangkal pada pertikaian atas kepemilikan sesuatu, kejadian dadakan, persaingan memperebutkan sesuatu, atau juga perasaan tersinggung. Selanjutnya ada asas layanan mediasi. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Yang keempat ada asas kekinian. Yang kelima ada asas kemandirian.
Selanjutnya ada pendekatan strategi dan juga teknik. Pendekatan kolaborasi. Pendekatan kolaborasi seringkali dilakukan oleh konselor dalam mengupayakan pengentasan masalah yang ada di antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam layanan mediasi, konselor menghubungi orang-orang atau pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Pihak-pihak lain diupayakan dapat menyumbangkan kepada pengentasan masalah yang dibahas itu. Selanjutnya pendekatan saya oke, kamu juga oke. Hal pertama dan utama yang menjadi perhatian konselor dalam pelayanan mediasi adalah hubungan antar orang yang terjadi di antara pihak-pihak yang menjadi peserta layanan. Dalam hal ini, hubungan tersebut hendaknya didasari oleh persepsi dan sikap saya oke, kamu juga oke. Selanjutnya, pendekatan berkomunikasi secara dewasa. Dapat dibayangkan dalam suasana hubungan yang tidak didasari oleh suasana saya oke, kamu oke, komunikasi di antara pihak-pihak yang tidak bertikai diwarnai oleh pembicaraan yang kurang menyenangkan dan tidak dapat diterima oleh pihak lain. Pembicaraan atau pesan yang disampaikan bernada penekanan tuntutan, ungkapan menyalahkan, menghukum, memerintah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pendekatan komprehensif. Masalah yang terjadi di antara kedua belah pihak yang bertikai harus dilihat secara gestal. Pemahaman terhadap satu kesatuan yang menyeluruh tidak dilihat dari sudut-sudut bagian-bagian secara terpisah-pisah. Pencermatan masalah secara gestal akan mampu memahami keterkaitan antar bagian-bagian yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada pendekatan realistik, bermoral dan bertanggung jawab. Dalam uraian tentang reality terapi menegaskan bahwa kehidupan yang baik didasarkan pada kaidah-kaidah realistik, moral, dan tanggung jawab. Dengan kaidah 3R, kehidupan akan berjalan dengan baik. Kaidah realistik menekankan pentingnya diperhatikan hal-hal yang menjadi kenyataan. Apapun yang dilakukan harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya, pendekatan politik. Pendekatan politik seringkali dilakukan oleh konselor dalam mengupayakan pengentasan masalah yang ada di antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam hal ini, konselor menghubungi orang-orang atau pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Strategi yang pertama yang dilakukan oleh konselor berorientasi pada penegakan strategi BMB3, dan strategi yang kedua konselor memahami dan menegakkan nilai-nilai yang berkarakter cerdas. Selanjutnya, teknik umumnya yaitu penerimaan terhadap klien dan posisi duduk, yang kedua penstrukturan, yang ketiga ajakan untuk berbicara, dan yang keempat teknik umum lainnya itu ada kontak mata, keruntutan, penyimpulan, transferensi, dan kontratransferensi. Teknik eksperiensial, strategi memusatkan klien dan tiada maaf. Yang terakhir, teknik khusus yaitu informasi dan contoh pribadi, tujuan, contoh latihan, nasihat, dan kontrak. Selanjutnya ada jenis kegiatan pendukung. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi, yang kedua himpunan data, yang ketiga konferensi kasus, yang keempat kunjungan rumah, yang kelima alih tangan kasus. Jenis kegiatan pendukung ini digunakan oleh konselor sesuai dengan kebutuhan klien. Selanjutnya,
Operasionalisasi layanan mediasi. Yang pertama ada perencanaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan. Yang kedua, mengatur dengan calon peserta layanan. Yang ketiga, menetapkan fasilitas layanan. Yang keempat, menyiapkan kelengkapan administrasi. Selanjutnya, pelaksanaan. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan menerima pihak-pihak yang berselisih atau bertikai, menyelenggarakan penstrukturan layanan mediasi, membahas masalah yang dirasakan oleh pihak-pihak yang menjadi peserta layanan, menyelenggarakan pengubahan tingkah laku peserta layanan, membina komitmen peserta layanan demi hubungan baik dengan pihak-pihak lain, melakukan penilaian segera. Selanjutnya ada evaluasi. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil layanan mediasi. Fokus evaluasi hasil layanan ialah diperolehnya pemahaman baru atau understanding klien, berkembangnya perasaan positif atau comfort, dan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh klien atau action. Setelah proses layanan berlangsung, evaluasi dalam mediasi dapat dilakukan dalam 3 tahap, yaitu penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan juga penilaian jangka panjang. Selanjutnya ada layanan advokasi. Pengertian layanan advokasi menurut Kaminski dan Walmsley, advokasi adalah satu aktivitas yang mewujudkan keunggulan pekerjaan sosial berbanding profesi lain. Selain itu, banyak definisi yang diberikan mengenai advokasi. Beberapa di antaranya mendefinisikan advokasi adalah sesuatu tindakan yang ditunjukkan untuk mengubah kebijakan, kedudukan, dan program dari suatu layanan. Selanjutnya, tujuan layanan advokasi. Yang pertama itu tujuan umumnya. Layanan advokasi dalam konseling bermaksud mengadakan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang, sehingga keberadaan, kehidupan, dan perkembangannya, khususnya dalam bidang pendidikan, menjadi tidak lancar. Selanjutnya, tujuan khususnya layanan advokasi dalam konseling adalah membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien dan masalah klien teratasi. Selanjutnya ada komponen layanan advokasi. Yang pertama itu komponennya ada konselor, yang kedua ada korban pelanggaran hak, yang ketiga pihak-pihak terkait. Konselor yaitu sebagai pelaksana layanan advokasi dituntut untuk mampu berkomunikasi, melobi, dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak terkait, dan juga mengolah kondisi dan materi secara optimal. Selanjutnya, korban pelanggaran hak. Korban pelanggaran hak merupakan orang atau individu yang menjadi bintang dalam layanan advokasi. Untuk klienlah segenap upaya dilaksanakan, keputusan atau kondisi yang menerpa klien diupayakan untuk diangkat sehingga tidak lagi menimpa dan menghinggapi dirinya. Selanjutnya yang terakhir adalah pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi terimplementasikannya hak klien. Pengaruh dari pihak yang berkewenangan itu dalam kadar yang bervariasi, pengaruhnya cukup ringan atau sampai dengan yang berat, bahkan bersifat final.
Selanjutnya ada asas layanan advokasi. Yang pertama itu asas kesukarelaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kegiatan, yang keempat asas kerahasiaan. Next, ada pendekatan strategi dan juga teknik. Format kolaboratif layanan advokasi menyangkut sejumlah pihak terkait, apalagi pihak-pihak tertentu. Ada yang berdasarkan pada tingkat atau level tertentu sama atau beda. Maka, format layanan adalah kolaboratif. Konseling langsung berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dimaksud untuk menggali informasi, kesempatan dan kemudahan, serta kerjasama hal-hal positif lainnya demi mengembalikan hak klien yang selama ini kurang atau tidak dinikmati oleh si kliennya. Strategi BMB3 dalam hubungan dengan pihak-pihak terkait konselor mengembangkan suasana BMB3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan juga bertanggung jawab demi terpecahkannya permasalahan klien dan diperolehnya solusi yang terbaik sehingga klien kembali memperoleh hak-haknya. Yang terakhir, tekniknya yaitu teknik wawancara, diskusi, dan mempertimbangkan bersama pada umumnya dipakai dalam hubungan dengan pihak-pihak terkait. Studi dokumentasi ataupun data aktual berkenaan dengan kondisi klien dan hal-hal terkait dengan permasalahan hak dan implementasinya. Solusi tentang pengembalian hak klien diambil dari pihak berkewenangan dapat dengan diberlakukannya secara bertingkat ataupun atas hasil masyarakat pihak-pihak terkait. Selanjutnya jenis kegiatan pendukung. Ada aplikasi instrumentasi dan himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan yang terakhir ada alih tangan kasus. Jenis kegiatan pendukung ini digunakan oleh konselor sesuai dengan kebutuhan klien tersebut. Selanjutnya operasionalisasi layanan advokasi. Yang pertama ada perencanaan. Satuan layanan advokasi selain berisi identifikasi klien secara lengkap bermasalah, beserta masalah dan kondisi awal dirinya, juga secara komprehensif memuat materi dasar dan pengembangan dan hubungannya dengan pihak-pihak terkait. Rencana layanan ini juga membantu keyakinan diselenggarakannya berbagai sub-layanan sehingga dikemukakan di atas untuk mengoptimalkan proses dan hasil. Selanjutnya, pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan. Setelah rencana yang bersifat terbuka dan komprehensif dipersiapkan, sebelumnya layanan advokasi secara nyata diwujudkan di lapangan terlebih dahulu, diatur dan diorganisasikan segenap unsur materi dan sarana. Pihak-pihak terkait dan urusan administrasinya, waktu dan tempat, serta aspek terkait operasional lainnya secara rapi demi kelancaran pelaksanaan layanan. Selanjutnya, pelaksanaan layanan. Rencana dan sarana awalnya yang telah disiapkan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kelancaran dan keberhasilan layanan selama layanan berlangsung. Pengorganisasian dan
pengaturan kembali segala sesuatu dapat dilakukan. Next, ada penilaian. Penilaian terhadap hasil dan proses layanan dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaannya. Penilaian ini bersifat progresif, tahap demi tahap sampai dengan penilaian akhir. Dan yang terakhir ada tindak lanjut. Tindak lanjut dilakukan sesuai dengan hasil penilaian secara progresif pada setiap tahap layanan. Demikian pula laporan yang dibuat dapat dibuat berupa laporan bertahap, kegiatan, atau laporan lengkap pada akhir keseluruhan layanan sesuai dengan keperluannya. Terakhir ada layanan penempatan dan penyaluran. Pengertiannya, layanan penempatan adalah suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami mismatch atau ketidaksesuaian antara potensi dengan usaha pengembangan dan penempatan individu pada lingkungan yang cocok bagi dirinya, serta pemberian kesempatan kepada individu untuk berkembang secara optimal. Tujuan layanan penempatan dan penyaluran. Tujuan umumnya, diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensinya. Tempat yang dimaksud adalah kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-emosional, dan lebih luas lagi lingkungan budaya yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan individu. Tujuan khusus. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman, yang kedua ada fungsi pencegahan, yang ketiga ada fungsi pengentasan, yang keempat ada fungsi pengembangan dan pemeliharaan, dan yang terakhir ada fungsi advokasi. Selanjutnya, asas layanan penempatan dan penyaluran. Ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, dan yang terakhir ada asas kegiatan. Komponen layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama itu ada konselor. Konselor sebagai pelaksana layanan PP adalah ahli pelayanan konseling yang sangat peduli terhadap optimalisasi perkembangan individu demi kebahagiaan hidupnya. Konselor mempertimbangkan dengan cermat kondisi lingkungan dalam kaitannya dengan perkembangan dan kehidupan si individu. Selanjutnya, subjek layanan dan masalahnya. Subjek layanan PP adalah siapa saja yang memerlukan kondisi dan perkembangan baik di sekolah, di rumah, maupun organisasi, lingkungan kerja, lembaga seni dan budaya keilmuan, dan lain sebagainya. Pendekatan dan teknik. Format kolaboratif dilakukan konselor dengan cara menghubungi berbagai pihak terkait dalam rangka membuka kesempatan dari dukungan atau fasilitas bagi pengembangan lingkungan dengan kondisi yang menguntungkan. Subjek layanan konselor memilih dengan cermat arah kondisi lingkungan yang dikemukakan klien dan pihak-pihak mana yang perlu dihubungi. Selanjutnya, strategi BMB3. Selanjutnya lagi ada materi layanan. Materi layanan ini mengkaji potensi dan kondisi diri subjek layanan atau klien, mengkaji kondisi lingkungan, mengkaji kesesuaian antara potensi dan kondisi diri, mengkaji kondisi dan prospek lingkungan yang ada, dan yang terakhir menempatkan subjek ke lingkungan yang baru. Selanjutnya ada teknik dan bentuk penempatan penyaluran. Studi awal untuk mengkaji potensi dan kondisi diri subjek berkenaan dengan layanan yang dimaksud perlu dilakukan studi dokumentasi ini terhadap hasil-hasil aplikasi instrumentasi dan juga himpunan data. Suruh istirahat.
Selanjutnya ada teknik dan bentuk penempatan atau penyaluran, yaitu studi dokumentasi terhadap hasil-hasil aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Studi dokumentasi terhadap kesempatan yang ada dapat dipilih oleh subjek layanan untuk mengarahkan diri sendiri. Observasi terhadap aktualisasi potensi, bakat, dan kemajuan subjek sasaran, kondisi jasmaniah, kemampuan berkomunikasi dan tingkah laku keseharian subjek, suasana hubungan sosio-emosional subjek dengan individu lain di sekitarnya, dan yang terakhir ada kondisi fisik lingkungan. Bentuk-bentuk penempatan subjek dalam rangka layanan PP sangat tergantung pada arah pengembangan diri atau masalah klien dan hasil pengkajian yang telah dilakukan oleh konselor. Selanjutnya, waktu dan tempatnya diselenggarakan melalui serangkaian cara tertentu, tidak dibentuk satu satuan paket pertemuan atau kegiatan yang disajikan, namun dilaksanakan dalam sesi-sesi tertentu, melainkan dalam bentuk rangkaian upaya yang bersifat terbuka dan luas. Untuk itu, waktu dan tempat yang dibutuhkan dalam layanan khususnya berkenaan dengan arah bentuk-bentuk penempatan yang akan ditempuh. Kegiatan pendukung layanan, penempatan dan penyaluran. Yang pertama ada aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Selanjutnya konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, serta alih tangan kasus. Tentunya jenis kegiatan pendukung ini digunakan oleh konselor sesuai dengan kebutuhan klien. Selanjutnya ada operasionalisasi layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan itu dimulai dengan identifikasi kondisi yang menunjukkan kebutuhan untuk penempatan, penyaluran, dan permasalahan pada diri subjek tertentu. Selanjutnya, pengorganisasian. Tahap ini dengan menyiapkan prosedur dan langkah-langkah serta perangkat dan fasilitas layanan. Penyiapan kelengkapan administrasi merupakan suatu keniscayaan. Yang ketiga, pelaksanaan. Nah, pada tahap ini berbagai kegiatan dalam rangka melakukan pengkajian terhadap kondisi yang terkait dengan permasalahan subjek layanan sesuai dengan prosedur dan langkah yang telah ditetapkan, yang semuanya itu terarah pada kegiatan melaksanakannya penempatan dan juga penyaluran. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian layanan PP diselenggarakan secara bertahap, artinya tidak selesai dalam satu kali pelaksanaan atau tidak mengenal sesi-sesi pelaksanaan yang berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian, penilaian LAISEC yang biasanya dilaksanakan pada setiap sesi layanan konseling tidak dilaksanakan. Penilaian hasil layanan PP dilakukan setelah beberapa waktu subjek layanan berada di lingkungan yang baru. Selanjutnya yang terakhir ada tindak lanjut dan laporan. Tindak lanjut dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang perlu ditindaklanjuti, kemungkinan arah tindak lanjut ditetapkan, rencana tindak lanjut, dan materi serta kegiatan ini dikomunikasikan kepada subjek layanan dan jika perlu kepada pihak-pihak terkait demi terlaksanakannya seluruh aspek kegiatan layanan PP, penilaian hasil dan tindak lanjutnya.